Ya, sobat milenial, senang sekali masih berjumpa dengan teman-teman semua di acara Robusta. Dan pada hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul Awal Tahun Bersama Keberkahan. Dan pada sore hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum dan para pemirsa semua yang ada di rumah maupun yang sementara menyaksikan dialog kami lewat medsos, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga senantiasa dalam naungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya, sobat milenial, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita ngobrol perkara awal tahun bersama keberkahan ini ya, bersama Ustadz Robi. Baik Ustadz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu keberkahan? Taib. Keberkahan itu berasal dari kata barokah atau berkah, dinamakan juga birkah. Kalau birkah itu kolam yang besar, dia kolam yang besar, dinamakan juga kolam yang besar. Maksudnya apa? Kolam yang besar itu dia menampung banyak air, sehingga dinamakan dia birkah. Nah, kalau keberkahan, dia menampung berbagai macam kebaikan, sehingga dinamakan dengan berkah. Kehidupan itu menjadi berkah, dianggap berkah karena apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kebaikan demi kebaikan menaungi dalam kehidupannya, sehingga dinamakan keberkahan. Orang mengatakan, oh hidup saya alhamdulillah berkah. Berkah maksudnya apa? Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan, bahkan dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Ketika dia punya niat keburukan, Allah jauhkan dia dengan keburukan itu. Berarti kehidupannya adalah kehidupan yang berkah. Walaupun dia punya niat ingin berbuat buruk, tetapi Allah jauhkan dia dari keburukan tersebut. Itu namanya berkah, keberkahan. Baik. Ya Ustaz, apakah bentuk keberkahan yang paling utama dalam kehidupan ini Ustaz? Keberkahan yang paling utama dalam hidup itu adalah dua hal. Pertama, keberkahan dari sisi kehidupan. Kehidupan kita diliputi dengan berbagai macam kebaikan, dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Itulah keberkahan. Yang kedua, keberkahan dari sisi harta. Orang banyak kadang coba lihat, banyak yang panjang umurnya, namun hidupnya tidak berkah, kerasak kerusuk, tidak mendapatkan kebaikan. Dia punya niat untuk sholat, Allah jauhkan dari sholat. Dia punya niat untuk berpuasa dari malam hari, pagi hari dia tidak bisa berpuasa. Itu artinya apa? Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Dia punya niat untuk berbuat kebaikan, beribadah di malam hari, tertidur, dijauhkan dari ibadah, berarti Allah jauhkan dia dari keberkahan. Mari kita tanyakan kalau dalam hidup kita, apakah hidup kita berkah atau tidak? Kalau hidup kita berkah, ukurlah apakah kita dimudahkan untuk beribadah. Semua aktivitas kita dimudahkan untuk ibadah. Semua harta kita dimudahkan kita untuk bersedekah. Berarti tanda kehidupan kita adalah kehidupan yang berkah. Namun ketika kita mau beribadah, punya niat saja, ketika sudah mau melaksanakan, kadang-kala ada halangan, ada rintangan, dan dijauhkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah jauhkan kita dari keberkahan tersebut. Ya dzambillah. Baik Ustaz. Nah, Ustaz, apa saja perihal tentang keberkahan waktu Ustaz? Mungkin apa saja tanda-tandanya
kita mendapatkan keberkahan waktu itu, baik yang sedang dijalani ataupun yang akan dijalani? Hidayah itu terlihat bukan karena dia dalam kebenaran. Ya. Tetapi hidayah itu adalah dia di samping di atas kebenaran juga dimudahkan untuk mempergunakan waktu dengan ketaatan kepada Allah. Karena coba lihat, waktu demi waktu berlalu, maka kehidupan yang berkah, dia tidak rela waktunya itu berlalu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya. Dia tidak rela waktu demi waktu berlalu darinya tidak punya manfaat kepada umat. Dia tidak rela. Itulah keberkahan dalam hidup. Orang mempergunakan waktu, tanda waktunya berkah. Dia isi waktunya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Dia isi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dia isi waktunya dengan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Berarti tandanya dia hidupnya berkah, waktunya tidak sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang apa? Ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lihat, Nabi mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i, tanda baiknya Islam seseorang. Berarti tanda baiknya Islam seseorang adalah juga keberkahan hidupnya, keberkahan waktunya ada. Dia mempergunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, apa yang menyebabkan kita itu tidak bisa mendapatkan keberkahan, Ustaz? Pertama, hal-hal keberkahan itu kenapa jauh dari kita? Ya. Pertama, hati kita sudah keras, sehingga keberkahan itu lari jauh dari kita. Walaupun hati kita menjerit-jerit untuk ingin berbuat kebaikan, namun karena asal hati kita sudah mulai keras, kita dijauhkan dari berbagai macam kebaikan. Ini yang pertama sebabnya, sehingga kehidupan itu tidak berkah lagi. Yang kedua, keberkahan itu menjadi indah dalam hidup, atau hidup kita menjadi berkah, terlihat dengan kita senantiasa berjumpa dengan orang-orang yang baik. Kalau kita berjumpa dengan orang yang baik, maka kita akan mendapatkan kecepretan dari kebaikan yang dia miliki. Kita mendapatkan transferan cahaya yang dia miliki. Sehingga cahaya yang dia miliki tertular kepada kita, kita bisa serap, dan kita pun mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dia miliki. Ya, itulah diantara sebab-sebab keberkahan jauh dari kita, dan sebab-sebab juga keberkahan itu datang kepada kita. Thayyib. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, kira-kira tarbiyah seperti apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita agar semua hal-hal yang tadi Ustaz sampaikan itu bisa kita dapatkan? Tarbiyah yang paling inti, yang paling tinggi itu adalah kita puasa. Kalau orang sufi, mereka menempuh dengan jalan tirakat. Tirakat itu adalah salah satu cara untuk kita merendahkan keegoan kita. Itu tirakat. Ada orang makan nasi hanya dengan minyak kelapa. Itu tirakat. Dan tujuan itu bukan masalah makanan. Tujuannya adalah menghilangkan keegoan dalam diri kita. Di antara sifat wali Allah cuma dua. Yang pertama adalah tanazul, merendahkan diri. Yang kedua apa? Mengakui kesalahan. Dua itu. Kalau ingin jadi wali, dua itu. Kalau ada yang mengaku wali, dua ini tidak ada, bukan wali dia. Dia wali syaitan, bukan wali Allah. Dua ini.
Pertama, dia tanazul, dia merendah dengan serendah-rendahnya, dia taslim dengan syariat Allah. Yang kedua apa? Ketika dia ingin jadi wali Allah, dia mengakui kesalahan. Ketika dia bersalah, dia mengatakan, ya saya bersalah, berarti dia adalah wali Allah. Ya saya bersalah, saya rujuk ke jalan yang benar, berarti dia adalah wali Allah. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, idza ra'aita rajulan, apabila kamu melihat seseorang yang berjalan di atas air, yamshi 'alal ma', ya, wa 'alal hawa, dia berjalan di atas air atau berjalan di atas udara, fazinu bimizani syariah, maka timbanglah amalan itu dengan syariat. Jangan lihat kesaktian. Dia berjalan di atas air, berjalan di atas udara. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Timbanglah amalnya dengan syariat. Apakah dia sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Kalau dia sesuai dengan syariat Islam, berarti dia adalah wali Allah. Tapi kalau dia bukan dalam syariat Islam, ingatlah dia adalah walinya syaitan. Maka kita timbang, yang manakah kita? Kita wali Allah atau wali syaitan? Ya, Allah alam. Tapi terkadang Ustaz, kita juga kadang selalu salah sih di matanya perempuan. Kalau misalnya perilaku seperti itu. Iya. Kalau perempuan, kalau bicara perempuan, ya namanya perempuan itu adalah manusia super perfect, tidak pernah mengakui kesalahan. Nah, itu bagaimana itu? Dan orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mengakui kesalahan. Biarlah, perempuan memang begitu. Perempuan itu karakteristiknya dua. Tidak pernah mengaku bersalah, dan yang kedua ahli sejarah. Ya, ahli sejarah itu maksudnya apa? Kita kalau dekat dengan dia, ketika kita bersalah, kesalahan kita yang 10 tahun yang lalu dia masih ingat. Itu karena dia ahli sejarah. Memang dia simpan betul kesalahan kita. Itu perempuan. Ya, maka jangan berani engkau bersalah dengan perempuan. Ya, kesalahan kita akan diingat walaupun 10 tahun yang lalu. Jadi kalau ada laki-laki yang ahli sejarah seperti perempuan, berarti itu laki-laki yang feminim, laki-laki yang berwatak perempuan, ahli sejarah. Maksudnya ahli sejarah mengingat keburukan orang lain walaupun puluhan tahun yang lalu. Iya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, terima kasih masih tetap menemani kami di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial. Bagaimana Islam memberi tuntutan dalam menyambut setiap tuntunan ya dalam menyambut setiap awal waktu? Contohnya awal tahun. Baik, menyambutnya dengan kebaikan. Kebaikan itu banyak variannya. Kalau kebenaran itu cuma satu, ya. Tapi kebaikan itu variannya banyak. Ya. Makanya kalau Allah menyebutkan dengan kebaikan, itu walaupun bentuk mufrad khairan, tidak jadi akhyar, tetap khairan. Karena apa? Dia kebaikan, namanya kebaikan, tapi variannya banyak. Tapi kalau kebenaran itu cuma satu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ya. Jadi kalau orang mengatakan kebenaran itu banyak, lah, kebenaran cuma satu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi kalau orang mengatakan ini benar, pasti yang kedua adalah kesesatan. Tidak ada kebenaran yang lebih dari satu. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, bolehkah kita sebagai manusia ini menetapkan resolusi di awal tahun? Menetapkan sebuah resolusi, tapi perkara duniawi lah begitu, Ustaz. Ada kadang orang duniawi, kadang juga ya yang masalah-masalah tentang akhirat sih. Iya, itu tidak jadi masalah. Maksudnya selagi itu tidak melanggar syariat Islam, itu tidak mengapa. Ya, karena sebuah di awal tahun itu memang harus kita isi dengan kebaikan. Ya, baru melangkah saja kita sudah melangkah dengan keburukan. Nah, itu berarti tanda bahwa
inilah tanda kebinasaan kita. Tapi kalau kita baru awal malam tahun baru, ya, paginya kita sholat subuh, berarti kita sudah mulai melangkah dengan apa? Dengan kebaikan. Malamnya kita mulai apa? Mulai sholat maghrib, sholat isya, baru paginya dengan sholat subuh. Luar biasa. Jangan akhir tahun kemudian tidak tidur sampai pagi tidak sholat subuh lagi, malah justru sudah tidur di got lagi, ya. Malah ini adalah membuka awal tahun dengan apa? Dengan keburukan, ya. Maka ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Baik. Baik, Ustaz. Nah, apa saja jalur kita mendapatkan keberkahan, Ustaz? Baik, jalur itu banyak. Kita bisa berbakti sama orang tua, kita berbakti sama guru, kita senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh. Itu jalur kebaikan, ya. Kita senantiasa beribadah, itu jalur keberkahan. Karena keberkahan itu kita harus cari. Cahaya itu kita harus cari. Jangan sampai kita merasa diri kita ada cahaya namun penuh dengan kegelapan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita berada di atas petunjuk namun pada hakikatnya kita berada dalam kesesatan. Iya, dan billah. Hati-hati. Jangan tertipu dengan diri, ya. Jangan tertipu dengan apa yang kita miliki. Kita senantiasa muhasabah diri. Mengapa kita setiap malam harus muhasabah? Supaya kita tidak tertipu dengan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bolehkah kita mencari keberkahan itu dengan meminta doa kepada orang yang soleh? Iya, kalau meminta doa kepada orang yang soleh, maka itu adalah sebuah kebaikan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Nasihatul Walad, beliau menjelaskan kalau engkau bertemu dengan orang baik, dua hal yang engkau lakukan. Yang pertama meminta nasihat, dan yang kedua adalah meminta didoakan. Kalau dia orang baik kemudian guru kita, yang tambah yang ketiga, meminta agar diberkahi ilmu yang dia miliki, yang diberikan kepada kami. Itulah nasihat Imam Al-Ghazali kepada para murid. Ketika engkau bertemu dengan gurumu dan gurumu adalah orang yang soleh, tiga hal yang diminta. Minta nasihat, minta agar diberkahi ilmu, ya. Dan yang ketiga minta agar kita didoakan kebaikan. Allah a'lam. Nah, sebagian orang menganggap bahwa tawassul atau mengharap keberkahan dari orang yang soleh tapi yang sudah meninggal, Ustaz, itu katanya haram. Itu bagaimana pada Ustaz? Tayyib, berziarah ke kuburan para wali Allah itu bukan meminta kepada wali Allah yang ada di kubur, tapi kita meminta kepada Allah agar keberkahan yang Allah berikan kepada sang wali yang ada di kubur itu diberikan kepada kita. Jadi betapa piciknya seseorang ketika dia menganggap ketika kita meminta ke kuburan para wali Allah, maksudnya kita berdoa di muka kuburan para wali Allah, dia menganggap kita meminta kepada wali Allah itu. Picik otak seperti itu. Yang harusnya dia berpikir apa? Husnudzon. Oh, tidak mungkin dia meminta kepada kuburan itu. Dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan sebagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada penghuni kubur itu, wali Allah itu tujuannya. Jadi orang datang ke kuburan para wali Allah bukan meminta kepada wali Allah, mereka sudah meninggal dunia, mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah lakukan, mereka sudah selesai. Kita yang berbahaya, yang masih hidup yang berbahaya, itu yang kita minta kepada Allah. Jadi orang datang ke kuburan orang soleh itu bukan karena apa? Bukan karena meminta kepada orang yang di dalam kuburan, nah, tapi dia meminta agar Allah memberikan keberkahan sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Begitu. Tayyib. Ya, Ustaz. Tapi Ustaz, berarti yang dalam masalah ini tafsirannya yang mengatakan haram ini berarti ya? Iya, karena piciknya otaknya. Dia menganggap bahwa orang yang datang di kuburan wali Allah ini meminta kepada wali Allah ini yang sudah mati. Yeah. Ya. Picik otaknya.
mindsetnya sudah lain. Yang datang tujuannya bukan minta sama wali ini, minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan hidupnya, sebagaimana ketika dia masih hidup diberikan keberkahan dalam hidupnya. Itu tujuannya. Ya, bukan meminta kepada wali Allah. Ya sama-sama manusia, cuma bedanya dia wali Allah. Itu dia diberikan kelebihan. Nah, kelebihan itu yang kita minta kepada Allah agar kita juga dapat kelebihan sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada wali Allah itu. Itu tujuannya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Baik, sobat milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Ya, sobat milenial, kembali lagi di acara Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Ya, Ustadz, tadi sudah dijelaskan juga, tadi Ustadz sudah menjelaskan terkait keberkahan dan beberapa perkara tentang di awal tahun, baik doa dan sebagainya. Nah, sekarang Ustadz, kita ini masuk pada bulan Muharram, Ustadz, ya. Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz, apa itu keistimewaan bulan Muharram? Baik, bulan Muharram itu namanya saya Muharram. Itu bulan yang mulia. Yang kedua, bulan Muharram itu adalah bulan haji. Yang ketiga, bulan Muharram juga bulan yang mulia, yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ada 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya apa? Bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Maka itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Maksud ada peristiwa di Gorontalo itu bahwa tidak mau melakukan pernikahan di bulan Muharram dan melakukan pernikahan itu di bulan Safar. Itu kenapa, Ustaz? Taib. Kalau bulan Muharram, kenapa orang tidak berani nikah di bulan Muharram? Tidak berani bangun rumah di bulan Muharram, bahkan tidak berani buat pesta di bulan Muharram. Itu karena apa? Karena bulan Muharram itu adalah bulan kesedihan, di mana cucu Nabi terbunuh di bulan Muharram. Apakah kita rela kita bersenang-senang sementara Nabi kita dalam keadaan sedih? Makanya orang Gorontalo tidak berani buat acara di bulan Muharram. Dan kenapa memilih bulan Safar, Ustaz? Bulan Safar itu kenapa orang nikah di bulan Safar? Karena cucu-cucu Nabi nikahnya di bulan Safar. Ya, beberapa sahabat Nabi nikahnya di bulan Safar. Sehingga pernikahan itu dilakukan, banyak orang-orang Gorontalo memilihnya bulan Safar sebagai bulan pernikahan. Ya. Selain bulan Safar ada gak lagi, Ustaz? Jelas bulan Syawal. Nabi nikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Ya, bulan Syawal. 2 itu saya rasa cukup. Kalau orang Gorontalo, dia merasa Gorontalo, jangan ditanya bahwa kalau orang tidak nikah di bulan di bulan Muharram dibilang kita menganggap bulan sial bulan Muharram. Tidak, bukan bulan sial. Tapi apa kita ridho? Coba. Jangan dulu bicara Nabi. Kita ridho keluarga kita. Dalam keadaan bersedih kita putar musik keras-keras. Kita rela. Ya. Sama juga begitu. Nabi kita bersedih di bulan itu. Kemudian kita bersenang-senang di bulan itu. Coba di mana perasaan kita? Ya. Maka kita punya perasaan sama Nabi. Cucunya terbunuh di bulan Muharram, kita bersenang-senang. Ya. Kita rela. Kita tertawa-tertawa di tengah kesedihan Nabi. Sehingga orang Gorontalo tidak mau bersenang-senang ketika Nabi dalam keadaan sedih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ustaz, apakah memilih bulan baik itu sudah termasuk mencela bulan? Kita lihat dulu alasannya dia memilih bulan itu apa. Kalau memilih bulan untuk paling utama, itu bukan mencela bulan. Seperti itu Muharram, tidak nikah di bulan Muharram, bukan karena mencela bulan Muharram, tidak. Justru menghormati Nabi loh.
Orang tidak nikah di bulan Muharram karena apa? Menghormati Nabi. Iya, iya, Ya. iya. Tidak mau menyakiti Nabi. Iya kan? Itu maknanya. Jadi bukan menganggap bulan Muharram bulan sial, tapi tidak mau menyakiti Nabi. Nabi. Kenapa nikahnya di bulan Safar atau di bulan apa tadi? Syawal. Syawal. Karena ikut Nabi, ikut cucu Nabi, ikut sahabat Nabi. Bukan kita menganggap oh ini yang paling mulia, yang lain tidak mulia. Lah, Nabi yang lakukan. Kita ikut Nabi loh. Jadi orang memilih bulan yang baik ikut Nabi juga, bukan tidak ikut Nabi. Ya, bukan mencela bulan. Jangan salah paham. Iya, iya. Ya. Jadi orang pilih bulan Safar ya karena cucu Nabi nikah di bulan Safar. Safar. Kenapa pilih bulan Syawal? Karena Nabi nikah di bulan Syawal. Ya. Jangan dikira oh kita pilih Safar, berarti mereka mencela bulan yang lain. Lah, kita tidak mencela bulan yang lain. Tapi kita memilih mengikuti Nabi dengan Nabi nikah di bulan mana. Seperti itu. Allahu a'lam. Nah Ustadz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu Ustadz, mungkin dari Ustadz ada pesan untuk sobat milenial terkait tema pada sore hari ini. Taib. Pertama, jadikanlah hidup kita itu berkah sepanjang masa. Carilah sumber-sumber keberkahan. Karena sumber keberkahan itu adalah sebuah kebaikan buat kita. Yang kedua, jadikanlah awal tahun juga itu adalah sebagai sumber keberkahan dalam hidup, sehingga kita bisa sambut tahun juga bukan hanya saja bisa sambut tahun, namun kita menyambut keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Robi yang telah menemani saya dan sobat milenial selama beberapa menit selama ini. Baik sobat milenial, sudah perjumpaan kita pada sore